gagasan pokok pada teks eksposisi. Nah, sesuai judul, yaitu menemukan gagasan pokok di dalam teks eksposisi. Otomatis kalian juga harus tahu dulu apa itu gagasan pokok, kemudian di mana kita bisa mendapatkan gagasan pokok, kemudian apa itu teks eksposisi. Nah, jadi ada 3 pembahasan yang harus kita jelaskan dan yang harus kalian kuasai. Apa saja tadi? Gagasan pokok, kemudian kalimat utama, dan seterusnya adalah teks eksposisi. ya, pas sekali teks eksposisi. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu menemukan gagasan pokok. Berarti kita akan membahas yang namanya apa? Kalimat utama. Nah, sebelum Ibu jelaskan apa itu kalimat utama, Ibu ingin mendengarkan tanggapan dari kalian. Kira-kira siapa yang tahu apa itu kalimat utama? Saya Bu. Ya, coba kamu Amalia. Kalimat utama itu ide pokok bukan? Berarti kalimat utama itu ide pokok. Ya, coba ada lagi yang menambahkan? Nanti Ibu jelasin lagi ya. Ada yang menambahkan? Ya. Dasar Susi. pengembangan paragraf. Ide pokok ada kalimat utama adalah Dasar pengembangan paragraf. iya, tepat sekali, cuma nanti akan ditambahkan lagi. Jadi menurut Susi adalah dasar pengembangan paragraf, sedangkan menurut Amelia adalah Ide pokok. ide pokok. Nah, pada dasarnya jawaban dari kedua teman kalian itu sudah benar, tetapi mungkin akan Ibu jelaskan kembali. Kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi dasar atas pengembangan suatu paragraf. Kemudian kalimat utama itu berisi gagasan. Iya, jadi di dalam kalimat utama pasti ada yang namanya gagasan pokok atau ide pokok. Ide pokok. Paham tentang kalimat utama? Paham. Kemudian kalimat utama terletak di mana aja? Di awal dan Iya, ada yang namanya di awal, berarti namanya paragraf apa? Deduktif. Kemudian kalau para kalimat utamanya di akhir namanya paragraf apa? Kalau awal dan akhir namanya paragraf apa? Campuran antara apa? Itu adalah pola pengembangan dari kalimat utama. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kedua, yaitu ide pokok. Nah, tadi seperti yang disebutkan oleh Amelia, kalimat utama itu berisi ide pokok. Berarti di dalam kalimat utama itu pasti ada ide pokok. Nah, jadi kalau kita ingin menentukan ide pokok, harus kita tentukan dahulu apanya? Kalau kita ingin menentukan ide pokok, harus tentukan apanya dulu? Jadi sebelum kita menentukan gagasan pokok atau ide pokok, kita harus menentukan dulu yang namanya gagasan pokok. Gagasan pokok atau ide pokok. Nah, ide pokok itu sebenarnya apa sih? Atau pengertian dari ide pokok itu apa? Siapa yang bisa? Saya Bu. Iya, Rama. Ide pokok adalah inti dari keseluruhan teks. Iya, tepat sekali. Kamu belajar apa? Baca buku atau asal jawab? Baca buku. Kapan? Tadi. Barusan ya? Jadi tepat sekali yang seperti disampaikan oleh Rama. Kalau intinya ide pokok itu adalah apa tadi Rama? Inti dari keseluruhan teks. Iya, inti dari keseluruhan teks. Jadi kalau kita ingin menemukan ide pokok harus tahu dulu apanya? Kalau ingin menemukan ide pokok harus mengetahui dulu apa? Kalimat utama. Karena ide pokok terdapat di Kalimat utama. ya, untuk mempermudah kalian mengingat tentang ide pokok, ada tips yang akan Ibu berikan. Apa itu? Iko pada kalut. Apa itu iko pada kalut? Kalut itu tahu nggak apa? Cemas ya. Nah, I ini adalah ide, kok ini adalah pokok, ini adalah pada, K ini adalah kalimat, utama ini adalah utama. Jadi
pokok adalah ide pokok terdapat pada kalimat utama. Jadi gampang kan? Apa itu ide pokok? Iko pada kalut, ide pokok pada kalimat utama. Paham sampai di situ? Paham. Kita bisa lanjut? Bisa. Lanjut kemana? Ya, teks eksposisi. Jadi kita masuk materi selanjutnya yaitu tentang teks eksposisi. Karena apa? Yang akan kita bahas itu kan menemukan teks di dalam teks, menemukan gagasan pokok di dalam Teks eksposisi. di dalam apa? Teks eksposisi. Ya. Karena apa? Karena materinya itu. Sebenarnya untuk masalah ide pokok itu bisa kita temukan di teks apa saja. Baik itu narasi, deskripsi, observasi, apa lagi? Eksplanasi. Iya, eksplanasi. Nah, semuanya itu pasti ada yang namanya ide pokok. Cuma pembahasan kita hari ini adalah menemukan ide pokok di dalam teks eksposisi. Otomatis harus kalian tahu apa itu eksposisi. Ya enggak? Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu eksposisi? Ya, coba. Eksposisi adalah teks yang berisi pendapat dan fakta. Ada tambahan? Ada? Ada tambahan? Kok bingung? Nggak lagi? Ya, jadi teks eksposisi itu adalah teks yang berisi pendapat dan juga fakta. Jadi di dalam teks eksposisi ini harus ada pendapat atau argumen seseorang. Nah, setelah ada pendapat, barulah kamu atau barulah diperkuat dengan adanya fakta. Jadi ada dua unsur yang ada di dalam sebuah teks eksposisi. Apa saja tadi? Apa saja tadi? Yang ada di dalam teks eksposisi, yaitu pendapat dan fakta. Gimana sih? Jadi ada dua unsur yang harus kamu kuasai atau yang harus ada di dalam teks eksposisi, yaitu pendapat dan fakta. Otomatis di dalam teks eksposisi pasti ada pendapat atau argumen seseorang. Setelah itu akan diperkuat dengan adanya fakta. Itu tadi pengertian apa? Teks eksposisi. Nah, itu adalah pengertian teks eksposisi. Nah, untuk selanjutnya Ibu sudah menjelaskan apa itu gagasan pokok, kemudian apa itu kalimat utama, dan juga apa itu eksposisi. Untuk selanjutnya, kalian secara berkelompok yang terdiri dari 2 orang ya, masing-masingnya anak ada yang 3 orang. Karena kamu siapa namanya? Karena dia nggak ada teman ya, jadi kita masukin aja ke kelompok Rama. Kamu bersedia Rama? Gak apa-apa kan? Kan cocok tuh di sana gendut, di sini kurus ya kan? Iya, gak apa-apa kan? Nah, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Kamu kerjakan halaman 66 teks 1. Kelihatan? Nah, halaman 66 di situ ada berupa 2 teks ya, ada teks 1 dan juga 2. Nah, berarti ada 2 teks. Nah, dari 2 teks tersebut kamu tentukan masing-masing kalimat utama dan juga gagasan pokoknya. Paham? Setelah itu nanti kalian akan presentasikan salah satu kelompoknya atau beberapa kelompok untuk menampilkan hasil diskusi. Oke, kerjakan dari sekarang. Oke, udah siap semuanya? Sudah. Siapa yang bersedia tampil kelompoknya terlebih dahulu atau Ibu tunjuk nih? Yang bersedia dulu? Ya, bagus. Kelompok Priscila ya. Siapa yang menampilkan? Priscila ya? Ya. Baiklah, kalian perhatikan teman kalian akan memberikan atau menyampaikan hasil diskusi dari kelompok berapa? Ya, kelompok 4 bersama Susi ya. Nah, coba. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami di halaman 66, yaitu tentang menemukan kalimat utama dan gagasan pokok. Kalimat utama yang terdapat dalam teks 1 yaitu sayangnya tidak banyak bangsa Indonesia yang diteladani karena prestasinya. Sedangkan gagasan pokok yang terdapat dalam teks 1 yaitu prestasi putra-putri bangsa tidak banyak yang bisa diteladani. Nah, sudah kedengaran? Sudah. Kalimat utama dan gagasan pokok yang disampaikan oleh Priscila. Nah, sebelum Ibu memberikan komentar atau menanggapi secara langsung, Ibu mau melempar ke kalian atau khususnya untuk kelompok lain ya, bukan kelompok Priscila. Siapa yang ingin memberikan
memberikan tanggapan dari jawaban teman kalian. Siapa yang bisa? Ya, Haji? Kurangnya prestasi putra. Jelasin lagi. Apa yang kurangnya? Kamu akan menjelaskan kalimat utama atau ide pokok? Itu Ide pokok. ide pokok. Ya, ide pokoknya adalah Kurangnya prestasi putra putri bangsa. iya, tepat sekali. Sebenarnya yang disampaikan oleh Priscilla tadi benar ya. Tetapi untuk menentukan gagasan pokok tadi harus secara intinya saja atau ringkas. Sedangkan yang disampaikan oleh Priscilla itu lebih ke kalimat utama. Nah, itu sudah diperbaiki oleh Aji. Aji menyebutkan ide pokoknya adalah Kurangnya prestasi. iya, kurangnya prestasi putra putri bangsa. Udah cukup di situ. Nah, itu sudah menggambarkan dari keseluruhan isi teks tersebut, ya, Priscilla. Nah, menurut Priscilla sendiri di situ ada kalimat utama dan juga kalimat ada gagasan pokok. Kalimat utamanya di mana? Letak tadi kalimat utamanya di mana? Di awal. Di awal. Kalau kalimat utamanya di awal berarti namanya paragraf apa? Deduktif. Deduktif, ya benar. Nah, dari penampilan Priscilla ada lagi tanggapan? Paham semua ya? Nah, tutup Priscilla. Sekian hasil diskusi dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Oke, kalian tadi sudah membacakan hasil presentasi dari kelompoknya masing-masing. Dari kelompok 1 sampai kelompok 6 dan sudah kita evaluasi secara bersama-sama. Nah, tugas kalian selanjutnya tadi adalah tugas secara kelompok. Nah, kali ini tugasnya adalah secara individu. Kalian buka buku halaman 67. Di situ kalian kerjakan teks 1 sampai di sini yang ini. Nah, ini halaman 65. Di situ ada 5 teks. Oke, kelihatan? Nah, kalian tentukan kalimat utama beserta gagasan pokoknya dari kelima teks tersebut. Oke? Oke. Ibu beri waktunya 40 menit dari sekarang. Ketika 10 menit bel pulang berbunyi, itu semuanya sudah harus selesai. Siap ya? Siap. Oke, kerjakan.